Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari chapter kelompok 5. Kelompok 1 ingin menjelaskan chapter 5. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Fesilis Kanapiun dengan NIM 202 112111011 dari kelas AK31R. Saya Danielian Sultan Kafi dengan NIM 2021 1211001 dari kelas AK 31R. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syareza Afaisyata dari kelompok 1 NIM dengan NIM 20211211002 dari kelas AK31R. Dan perkenalkan, nama saya Mengatur Michael Daud Pardede dari kelompok 1 dengan NIM 2021 12111007 dari kelas AK31R. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang chapter 5. Next slide. Oke, yang pertama itu kita mempelajari di chapter 5 itu ada laporan arus kas, yang dimana laporan arus kas ini dibagi menjadi tiga, yaitu posisi keuangan, laporan kas arus, atau informasi. Dan di sini posisi keuangan di dalamnya terdapat kegunaan. Kita akan menjelaskan tentang kegunaan posisi keuangan, kemudian menjelaskan keterbatasan posisi keuangan, menjelaskan klasifikasi keuangan. Selanjutnya ada menjelaskan tujuan dari laporan kas arus atau arus kas, kemudian konten dan format dari laporan arus kas, terus persiapan apa saja yang dilakukan di laporan arus kas, kemudian kegunaan apa yang ada di laporan arus kas, kemudian informasi, ada catatan, ada teknik dari penyingkapan, kemudian pedoman dan lainnya. Next. Oke, untuk yang pertama, seperti yang di slide pertama tadi sudah dijelaskan tentang ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini juga disebut sebagai neraca keuangan. Yang pertama, di sini untuk melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Kemudian yang kedua, untuk memberikan informasi tentang sumber daya, kewajiban kepada kreditur dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Yang ketiga, laporan posisi keuangan dibuat untuk membantu dan memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Next. Nah, kemudian laporan posisi keuangan ekuitas jumlah waktu yang diperkirakan akan dibutuhkan sampai suatu aktivitas realisasi atau sebaliknya dikonversi menjadi kas. Kedua, rasio ini apakah perusahaan memiliki sumber daya untuk memenuhi kewajiban dengan tempo yang lancar. Kemudian ada salvabilitas, kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang pada saat jatuh tempo. Ini penjelasannya ada perusahaan dengan menghutang jangka panjang yang tinggi terhadap aktiva, maka soliditas. Kemudian kegunaan yang terakhir ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini keuangan kemampuan perusahaan untuk mengubah arus kas dapat bereaksi terhadap kebutuhan dan peluang tak terduga. Tentunya ada perusahaan yang memiliki banyak utang tidak akan fleksibel secara keuangan. Kemudian semakin tinggi fleksibilitas keuangan, maka semakin kecil risiko kegagalan perusahaan. Untuk laporan posisi keuangan ada keterbatasan
keterbatasan dari laporan posisi keuangan per juta yang didapat perusahaan tetapi ataupun nilai karyawan. Next. Laporan posisi keuangan dan diklasifikasikan element of the statement of financial position terbagi menjadi 3, yaitu itu adalah resources control by the entity as result of past event and from which future economic benefit. Untuk liability, anything from of which is expected to result in outflow from the entity of resources. Embodying economic benefits. Untuk penjelasan yang ada of the entity of next. Kan contohnya ada aset di sini. Aset itu di dalamnya terdapat ada non current asset, investment, property, planning and equipment, intangible asset, other asset, current asset. Kemudian equity dan liabilities, ada equity itu ada share capital, share premium, net earning, accumulated other compression income, non-controlling invest. Kemudian ada non-current liabilities, ada current liabilities. Di beberapa negara seperti Jerman, perusahaan sering kali mencantumkan aset lancar terlebih dahulu. IASA nomor 1 mengharuskan perusahaan ini membedakan aset dan kewajiban lancar dari yang tidak lancar, kecuali dalam situasi yang terbatas. Nah, untuk klasifikasinya ada aset tidak lancar dan investasi jangka panjang. Yang pertama ada sekuritas, contohnya ada obligasi, saham biasa atau wesel jangka panjang. Kemudian ada aset berwujud ini tidak digunakan dalam operasi. Contohnya ada tanah yang ditahan untuk spekulasi. Kemudian yang ketiga ada dana khusus. Itu contohnya adalah dana pelunasan, dana pensiun, atau dana peluasan pabrik. Yang keempat ada anak perusahaan non konsolidasi atau perusahaan asosiasi. Kemudian klasifikasinya juga ada perumahan dan tanaman dan peralatan. Aset berwujud berumur panjang digunakan dalam operasi reguler bisnis. Contohnya ada sifat fisik seperti tanah, bangunan, mesin, perabotan, peralatan, dan sumber daya terbuang atau mineral. Kemudian dengan pengecualian tanah, perusahaan dapat mendepresiasikan, misalnya itu ada bangunan, atau menghabiskannya, contohnya menghabiskan cadangan minyak, aset-aset ini. Nah, untuk klasifikasinya juga di sini ada contoh ilustrasi 5/3, ada penyajian laporan posisi keuangan atau aset tetap. Di sini ada property, building, and equipment. Untuk akunnya ada land, building and structure, furniture and fixtures, ada facilities, construction in progress,
Kemudian ada jumlahnya untuk lainnya 316.649, 786.075 untuk building, 123.47 untuk furniture dan fix. Terus fixed list itu ada 2.459 dan konsolidasi in progress ada 33.172. Maka dijumlah menjadi 1.258.702. Next. Untuk yang di bawahnya adalah ini soal. Sekarang untuk klasifikasi aset yang tidak berwujud atau tidak memiliki substansi fisik dan bukan merupakan instrumen bagi keuangan. Yang pertama itu contohnya ada paten atau hak cipta, waralaba, goodwill, ataupun merek dagang, nama dagang yang sudah terdaftar di pihak yang berwajib. Kemudian diamortisasi selama masa manfaat. Kemudian klasifikasi aset tak berwujud juga ada perusahaan secara periodik menilai umur aktiva atas berwujud seperti goodwill berdasarkan penurunan nilai yaitu impairment yang terjadi. Oke. Kemudian ada klasifikasi aset tak berwujud. Di sini ada ilustrasi 5/4, yaitu laporan keuangan presentasi posisi aset tidak berwujud. Di sini untuk akunnya ada capitalized development cost sebesar 244, terus kemudian ada goodwill sebesar 6.257, terus ada other intangible asset sebesar 3.913. Kemudian di total menjadi total intangibles sebesar 10.414. Oke, untuk yang klasifikasi aset lancar, di sini kas dan aktiva lainnya diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas, dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau dalam satu siklus operasi, yang dimana tergantung mana yang paling lama. Di sini ada ilustrasi 5/5, yaitu di sini ada itemnya itu ada inventories, receivables, terus ada prepaid expense, ada short-term investment, kemudian ada cash and cash equivalent. Kemudian untuk basis of valuation-nya ada lower of cost or net realized value. Terus ada statement amount collectible, ada cost, ada generality, fair value, and fair value. Kemudian untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ini ada aset
tak berwujud, melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, Teus Grasika Napion. Di sini ada aset tak berwujud ya. Jadi aset tak berwujud ini tidak memiliki substansi fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. Ya, seperti ada paten, hak cipta, waralaba, goodwill, merek dagang, dan daftar pelanggan. Lalu juga diamortisasi selama masa manfaat. Perusahaan juga secara periodik menilai umur aktif tak berwujud seperti goodwill berdasarkan penurunan nilai atau impairment yang terjadi. Ini ada ilustrasi mengenai laporan keuangan presentasi posisi aset tidak berwujud. Ada capitalized development cost ya, 244. Lalu ada goodwill, ada other intangible asset yang dimana ditotalkan menjadi 10.414 euro. Untuk perusahaan Nokia Corporation. Selanjutnya ada aset lancar, kas dan aktif lainnya yang diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas, dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi, tergantung mana yang paling lama. Di sini ada ilustrasinya. Itemnya itu ada inventories, receivables, prepaid expenses, short-term investments, cash equivalents. Nextnya ada basis of valuation, ada lower of cost or net realizable value, ada estimated amount collectible, ada cost, ada generally fair value, sama ada fair value. Lalu ada inventaris, yaitu membuka dasar penilaian, misalnya lebih rendah dari biaya atau pasar, asumsi aliran biaya, misalnya FIFO atau biaya rata-rata. Berikutnya ada ilustrasi untuk current asset inventories. Selanjutnya ada inventaris perusahaan manufaktur. Ini ada ilustrasi laporan posisi keuangan penyajian persediaan. Di sebelah kiri ada keterangannya, itu inventories, raw materials, work in process, finished goods, spare parts, inventories in transit. Sama nanti akan dikurangin sama provision for inventory, obsolescence, and net realizable value. Ya, ada NTS. Nanti ditotalkan lalu dikurangi dengan provision for inventory obsolescence and net realizable value. Nanti kita mendapatkan hasilnya. Selanjutnya ada piutang atau klaim yang dilakukan terhadap pelanggan dan pihak lain ya, untuk uang, barang atau jasa. Kategori utama dan piutang harus ditunjukkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait. Mungkin selanjutnya kurang lebihnya akan dijelaskan oleh partner saya. Waktu dan tempat dipersilakan.
Ya, selanjutnya akan saya jelaskan tentang piutang. Piutang adalah hak perusahaan atau individu atas jumlah uang transaksi penjualan dalam memperoleh haknya. Perusahaan atau individu sebagai kreditur atau pemberi hutang memberikan tanggal jatuh tempo pada debitur pihak yang berhutang untuk dapat melunasi hutangnya. Klaim yang dilakukan terhadap pelanggan dan pihak lain untuk piutang adalah uang, barang, atau jasa. Kategori utama dari piutang harus ditunjukkan dalam laporan atau catatan laporan posisi keuangan atau catatan yang terkait. Ini contohnya laporan posisi keuangan, kemudian piutang, ada current assets, trade and other receivable, ini ilustrasi dari soal 58 totalnya sebesar yang dilihat. The receiver are minimal interest during the current months. Biaya dibayar di muka karena jasa atau manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang. Pembayaran tunai sebelum biaya tercatat. Pembayaran di muka sering terjadi sehubungan dengan pertanggungan, persediaan, iklan, nyewa, pembayaran, perawatan. Ini biaya yang biasanya dibayar di muka atau biaya yang dibayar di biaya yang dibayar di uang, adik-adik, kawan-kawan. Contoh laporan posisi keuangan, kemudian biaya dibayar di muka. Ada di soal 59, ini ilustrasinya, jawabannya. Agar current assets ada debt besar 789. Terus ada not other current assets. Other current assets consist of the following. Ada prepaid expense sebesar ada prepaid expense sebesar 262, taxes receivable other than taxes sebesar 82,
financial assets, interest rate derivatives, ada currency options, dan saya lihat itu sebesar 72, for contracts itu 156, security deposits sebesar berapa? 66 ya. Other financial asset, aset yang lain-lain sebesar 129. Jadi adalah aset itu 43 sampai 109. Other current asset grossnya itu sebesar semua dijumlahnya 791. Less allowance-nya itu ada 2. Di selisih dari yang atas nih, other current asset sama 791. Terus netnya itu sebesar 789. 791 selisih dengan 789 berapa? 2. Tinggal ditaruh mestinya di other current assets. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek. Contohnya ini ada penyajian laporan posisi keuangan. Investasi 5 sampai 10 investasi jangka pendek. Investment securities contohnya ini. Kalau bisa lihat soalnya di bagian 5 sampai 10. Klasifikasi. Uang tunai umumnya setiap uang yang tersedia sesuai permintaan. Setelah kas investasi jangka pendek yang sangat liquid yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang. Pembatasan atau komitmen harus diungkapkan. Ilustrasinya ya, di 11. Not 5 cash and cash equivalents. Cash and cash equivalent consists of cash at banks and on hands, as well as short-term bank deposits. Klasifikasi ini contoh yang adil akan keuangan posisi uang terbatas. Non-current assets, other investment, 2.060 euros. Other investment comprise the following, all of which are classified as available for sale, with the exception of other debt and bonds, which are classified as loans and receivables, and cash held as restricted deposits. List securities.
itu ada equity security sebesar 3.591. Yang tidak di list unlisted securities itu ada equity equity securities sebesar 833, public debt and bonds sebesar $20, 20 euro, other debt and bonds SAR 2000, cash held consistent deposit sebesar 182, dikurangi. Jadi hasil selisihnya adalah jawabannya, guys. Kuotas atau equity sections itu ada 6, yaitu ada share capital, share premium, retained earnings, accumulated other comprehensive comprehensive income di Tree, terus ada treasury share, sudah internal non-controlling interest atau minority interest. Ekuitas share dan preference share harus mengungkapkan nilai nominal dan jumlah yang diorganisasi, diterbitkan, dan beredar. Share premium perusahaan biasanya dan satu jumlah untuk saham biasa dan saham preference. Return earnings jumlahnya dapat dibagi antara tidak pantas terbatas jumlah reservation ditunjuk agar sebagai pengelolaan ekuitas. Ekuitas ordinary share ya, harus mengungkap nilai nominal dan jumlah diotorisasi, diterbitkan, dan beredar. Share premium perusahaan biasanya memiliki satu jumlah untuk saham biasa dan saham preferred, dan earnings jumlahnya dapat dibagi antara tidak pantas dan terbatas jumlah. Treasury shares ditunjukkan sebagai pengurungan ekuitas.
ekuitas. Contohnya, laporan keuangan posisi ekuitas. Contohnya ada share capital sebesar 50 euros, share premium 2.725, treasury shares 56, return earnings 2.678, other reserves 1.254, shareholder equity 4.053, minority interest 52, total equity sebesar 4.195. Kewajiban tidak lancar, kewajiban yang tidak diharapkan secara wajar oleh perusahaan untuk dilikuidasi dalam waktu lebih lama dari 1 tahun. Dalam siklus operasi normal, terdapat 3 jenis, yaitu 1. Kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu, 2. Kewajiban yang timbul dari operasi normal perusahaan, 3. Kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang terutang atau penerima pembayaran atau tanggal harus dibayar. Kewajiban tidak lancar. Ini ada contoh. Contoh dari laporan keuangan posisi kewajiban tidak lancar. Kalian bisa lihat contohnya di ini, soalnya di 52. The non-current liabilities. Long-term borrowings sebesar 31.749. The different tax liabilities, post-income benefits, provisions sebesar 33, trade and other payables sebesar 811, dan hasilnya 39.970. Kewajiban lancar. Kewajiban yang umumnya diharapkan diselesaikan oleh perusahaan dalam siklus operasi normalnya atau 1 tahun, mana yang lebih lama. Konsep ini meliputi 1. Hutang yang dihasilkan dari perolehan barang dan jasa, hutang dagang, hutang upah, dan sebagainya. 2. Penagihan yang diterima di IPA untuk penyerahan barang atau pelaksanaan jasa, seperti pendapatan sewa yang diterima di buka. Kewajiban lainnya yang likuidasinya akan dilakukan dalam siklus operasi atau 1 tahun. Kewajiban lancar. Laporan keuangan presentasi posisi kewajiban lancar. Contohnya ada current liabilities, short term debt, and current maturities of long term debt sebesar 1.815. Trade payable sebesar 8.960. Other current liabilities 2.407. Current provisions sebesar 5.665. Income tax payable sebesar 750. Other current liabilities 1.644. Liabilities associated with assets specified as held for disposal ada 6. Total current liabilities-nya itu ada 42.501 di jumlah
Format laporan posisi keuangan. IFRS tidak menentukan urutan atau format dulu. Perusahaan menyajikan item dalam laporan posisi keuangan, posisi formulir akun atau formulir laporan. Contoh dari formulir akunnya ya, the statement of financial position, ada equity, and liabilities. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Formulir laporan, formulir statement of financial position. Laporan arus kas, salah satu dari 3 tujuan dasar laporan keuangan adalah menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas. IASB membutuhkan laporan arus kas juga disebut laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas yaitu tujuan utamanya adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas di perusahaan selama suatu periode. Pernyataan tersebut memberikan jawaban atas pertanyaan berikut. Bagaimana uang itu berasal? Untuk apa uang itu digunakan? Bagaimana perubahan saldo kas atau perubahan saldo? Konten and format. Pengoperasian, investasi, pembiayaan, arus kas masuk dan arus kas keluar transaksi. Arus kas dari transaksi yang digunakan untuk menentukan bersihnya penghasilan. Investasi, arus kas masuk dan arus keluar dari tidak lancar aktiva, perolehan dan jadi investasi. Pembiayaan, arus kas masuk dan arus keluar dari tidak lancar kewajiban dan likuiditas. Sebuah proyek sumber daya dari pemilik untuk pengambilan investasi atau peminjaman uang dari kreditor dan pelunasan. Ini konten and format. Translate, rasio-rasio, aktivasi investasi, aktivasi pembiayaan, kas, harus kas masuk, ini semua ke sini, harus kas masuk, harus kas keluar. Keluarnya ke aktivasi operasi, aktivasi investasi, aktivasi pembiayaan. Penyusunan laporan arus kas. Pembuatan laporan arus kas, informasi untuk membuat arus kas biasanya berasal dari 1. Neraca komparatif, 2. Laporan laba rugi dan data-data transaksi terpilih. Laporan arus kas. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya akan saya lanjutkan. Berikut ada penyusunan laporan arus kas. Contoh soalnya yaitu Telemarketing Inc. dalam tahun pertama operasinya pada tanggal 1 Januari 2011 menerbitkan 50.000 lembar saham biasa dengan nilai pari $1 untuk 50.000 dolar tunai. Perusahaan menyewakan ruang kantor, perabotan, dan peralatan telekomunikasi, serta melaksanakan survei dan jasa pemasaran sepanjang tahun pertama. Pada bulan Juni 2011, perusahaan membeli tanah untuk 15.000 dolar. Neraca komparatif pada awal dan akhir tahun 2011 ditunjukkan dalam ilustrasi 5, 20,
laporan laba rugi Telemarketing Inc. dan informasi tambahannya disajikan pada ilustrasi 521. Di sini ada ilustrasi 520, di mana Telemarketing Inc. Statement of Financial Position. Di aset ada land, account receivable, dan cash. Pada Desember 31, 2011, land nominalnya $15.000, account receivable nominalnya $41.000, dan cash nominalnya $31.000, sehingga ditotalkan menjadi $87.000. Dan berikutnya ada equity dan liabilities, di mana terdiri dari share capital, retained earnings, accounts payable, di mana share capital bernominal $50.000, retained earnings bernominal $25.000, dan accounts payable bernominal $12.000, sehingga ditotalkan menjadi $87.000. Untuk ilustrasi 521 terdapat income statement-nya, yaitu revenues yang terdiri dari $172.000 dan dikurangi oleh operating expense yang bernominal $120.000. Sehingga income before income tax yaitu $52.000 dikurangi lagi dengan income tax sebesar $13.000 menjadi $39.000 net income. Berikut penyusunan laporan arus kas. Pertama, menyiapkan laporan arus kas. Yang perlu kita tentukan yaitu kas yang disediakan oleh aktivitas atau digunakan dalam operasi. Kedua, kas yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, menentukan perubahan, kenaikan atau penurunan kas selama periode berjalan. Dan yang keempat, rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan saldo kas akhir. Berikut ilustrasinya. Setelah tadi kita mencatat statement of financial position dan income statement, berikut kita akan melakukan kas yang disediakan oleh aktivitas operasi, di mana dalamnya terdapat net income, adjustment to reconcile net income, and to net cash provided by operating activities, yaitu increase in account receivable dan increase in accounts payable. Sehingga kita mentotalkan semuanya dan mendapatkan net cash provided by operating activities. Nominal net income terdiri dari $39.000. Increase in account receivable mengurangi sebesar $41.000. Increase in accounts payable menambahkan sebesar $12.000. Sehingga $41.000 dikurangi $12.000 hasilnya $29.000. Dan $29.000 ini kita kurangi dengan net income yang terdiri dari $39.000. Sehingga hasil terakhirnya atau net cash provided by operating activities adalah $10.000. Berikut ada arus kas. Disuruh menentukan aktivitas investasi dan pendanaannya. Setelah kita mendapatkan net cash provided by operating activities, kita akan melanjutkannya dengan mencatat cash flow from investing activities. Yang terdiri dari purchases of land yang mengurangi sebesar $15.000. Dan net cash used by investing activities nominalnya sebesar minus $15.000 atau tanda kurung $15.000. Berikutnya ada cash flow from financing activities yang terdiri dari issuance of ordinary shares yang bernominal $50.000 positif dan payment of cash dividends yang sebesar $14.000 negatif. Kita jumlahkan hingga kita mendapatkan $36.000 dan kita masukkan ke dalam net cash provided by financing activities.
Setelah kita mendapatkan net cash provided by financing activities, investing activities, dan operating activities, itu 3, kita akan menjumlahkan 3 itu dan mendapatkan net increase in cash, yang dimana di sini hasil akhirnya 31.000. Cash at beginning of year, kita akan menulis 0, dan cash at the end of year, kita kurangkan dengan cara mendapatnya, kita kurangkan cash at beginning of year dan net increase in cash, sehingga hasil akhir yang kita dapat adalah 31.000. Berikutnya ada penyusunan laporan arus kas. Laporan arus kas PE5, Brief Exercise 5, 12. Minuman Kaiser, perusahaan melaporkan hal-hal berikut dalam tahun terakhir. Ada batas pemasukan sebesar 40.000, di mana masuk aktivitas pengoperasian. Ada dividen dibayarkan sebesar 5.000, di mana masuk aktivitas pembiayaan. Ada kenaikan piutang usaha sebesar 10.000, masuk aktivitas pengoperasian. Kenaikan utang usaha 7.000, masuk aktivitas pengoperasian. Pembelian peralatan sebesar 8.000, masuk aktivitas investasi. Beban penyusutan 4.000, masuk aktivitas pengoperasian. Dan penerbitan wesel bayar sebesar 20.000, masuk aktivitas pembiayaan. Dan di sini yang ditanya adalah siapkan laporan arus kas. Berikut ada penyusunan laporan arus kas tinjauan. Dalam menyusun laporan arus kas, transaksi manakah di bawah ini yang dianggap sebagai aktivitas investasi? Sebuah penjualan peralatan dengan nilai buku. Penjualan barang dengan secara kredit, deklarasi dividen tunai, atau D, penerbitan hutang obligasi. Ya, ini saya. Berikut ada penyusunan laporan arus kas. Aktivitas non-tunai yang signifikan. Yaitu adalah aktivitas pembiayaan dan investasi yang signifikan yang tidak mempengaruhi kas, tidak dilaporkan pada laporan arus kas dalam skedul terpisah di bagian bawah laporan arus kas. Contohnya antara lain, penerbitan saham biasa untuk membeli aset, konversi obligasi menjadi saham biasa, penerbitan surat utang untuk membeli aktiva, dan pertukaran aktiva jangka panjang. Berikut ada ilustrasi penyusunan laporan arus kas. Di sini ada Nestor Company, laporan cash flow untuk akhir tahun 2011. Terdapat cash flow from operating activities. Ada net income sebesar 320.750 dolar. Dan bawahnya ada adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities, yang terdiri dari depreciation expense, di mana masuk positif menjadi 88.400, amortization of intangibles positif masuk 16.300, gains on sale of plant assets 8.700 masuk negatif sehingga dikurungkan. Increase in accounts receivable sebesar 11.000 negatif. Decrease in inventory sebesar 15.500 positif. Dan decrease in accounts payables sebesar 9.500 negatif. Kita akan menjumlahkan semua ini sehingga kita mendapat hasil 91.000. 91.000 ini akan kita jumlahkan lagi dengan net income sehingga hasil akhirnya yaitu 411.750.
Dan itu akan kita catat sebagai net cash provided by operating activities. Berikutnya ada cash flows from investing activities, yang terdiri dari sales of plant assets sebesar 90.500, purchase of equipment sebesar 182.500 negatif, dan purchase of land sebesar 70.000 negatif. Akan kita jumlahkan lagi ketiga ini, sehingga kita akan mendapatkan hasil 162.000 negatif, dan akan kita catat sebagai net cash used by investing activities. Berikutnya, cash flow from financing activities. Payment of cash dividend sebesar 19.800 negatif, issuance of ordinary shares sebesar 100.000 positif, redemption of bond sebesar 50.000 negatif. Akan kita jumlahkan lagi ketiga ini, sehingga hasil akhir kita akan mendapat 30.200, dan kita catat ke dalam net cash provided by financing activities. Setelah itu, kita akan menjumlahkan ketiga angka yang tadi kita dapat, yaitu net cash provided by operating activities, by investing activities, dan by financing activities. Kita jumlahkan menjadi 279.950, dan hasil itu akan kita catat sebagai net increase in cash. Di bawahnya kemudian ada cash at beginning of year sebesar 135.000, cash atau cash dalam awal tahun, dan kita akan menjumlahkan sehingga mendapat hasil 414.950 dicatat kepada cash at the end of the year. Berikut ada kegunaan laporan arus kas. Tanpa uang tunai, perusahaan tidak akan bertahan. Arus kas dari operasi. Jumlah yang tinggi. Kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi tinggi, perusahaan mampu membayar tanpa harus meminjam dari luar. Jumlah rendah kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi rendah, perusahaan harus meminjamkan atau menerbitkan sekuritas ekuitas untuk mendapatkan kas tambahan untuk membayar kewajibannya. Berikut ada kegunaan laporan arus kas, likuiditas keuangan. Ada ilustrasi 526, yaitu terdapat rumus, yaitu uang tunai saat ini cakupan hutang sama dengan kas bersih disediakan oleh kegiatan operasi dibagi oleh rata-rata kewajiban lancar. Rasio ini apakah perusahaan dapat membayarkan kewajiban lancarnya dari operasinya. Next. Berikut ada kegunaan laporan arus kas, fleksibilitas keuangan. Ada rumus lagi, hutang tunai cakupan perbandingan sama dengan kas bersih disediakan oleh kegiatan operasi dibagi dengan rata-rata total kewajiban. Rasio ini memiliki kemampuan perusahaan untuk membayar kembali kewajibannya dengan kas bersih dari aktivitas, tanpa harus menjual atau melikuidasi aktiva yang digunakan dalam operasi. Next. Berikut ada arus kas gratis. Ilustrasi berikutnya ada Nestor Company Free Cash Flow Analytics. Yaitu ada net cash provided by operating activities sebesar 411.750 yang dikurangi dengan capital expenditures and dividends sebesar 252.500 kepada capital expenditures dan 19.800 kepada dividen. Kita jumlahkan sehingga hasil akhir menjadi 139.450. Kita catat di free cash flow. Jumlah arus kas bebas yang dimiliki perusahaan untuk membeli investasi tambahan, melunasi utangnya, membeli saham treasury, atau sekadar menambah likuiditasnya. Membeli investasi tambahan, membayar hutang, membeli saham perbendaharaan, atau hanya untuk menambah likuiditas perusahaan. Next. Berikut ada jawaban. Berikut kita akan membahas soal-soal yang dikasih. Yaitu yang pertama, ada jawaban untuk soal pertama, exercise 4.1. Computation of net income. Change in assets 204.000 increase. Change in liabilities 31.000 increase. Change in stockholders equity 173.000 increase.
Sehingga kita akan menjumlahkan 79.000 tambah 45.000 tambah 127.000 dikurangin 47.000. Kita mendapat assets dengan menambahkan 79.000 tambah 45.000 tambah 127.000 dikurang 47.000, dan kita mendapatkan liabilities dari 82.000 dikurang 51.000. Kemudian lanjut. Change in stockholders equity accounted for as follows. Net increase kita catat sebesar 173.000, increase in common stock sebesar 125.000, increase in paid in capital expense in excess of par sebesar 13.000, decrease in retained earnings due to dividend declaration sebesar 19.000, net increase accounted for sebesar 119.000. Sehingga kita jumlahkan net increase dan net increase accounted for menjadi hasil yaitu yang kita dapatkan yaitu 54.000, dan kita catat kepada increase in retained earnings due to net income. Next. Ada soal kedua, jawaban exercise 45. Jawaban yang A, ini disuruh buat laporan income statement, yaitu sales revenue sebesar 96.500, COGS sebesar 60.570, dan kita jumlahkan sehingga mendapatkan gross profit sebesar 35.930. Kemudian ada operating expense. Selling expense terdiri dari sales commission, depreciation of sales equipment, delivery expense, di mana besarnya secara urut 7.980, 6.480, dan 2.690, yang dimana kita akan jumlah sehingga hasilnya menjadi 17.150. Kemudian ada admin expense yang terdiri dari officer salary dan depreciation of office furniture and equipment, di mana nominalnya secara urut 4.900 dan 3.960 dijumlahkan menjadi 8.860. Kita jumlahkan lagi dengan the selling expense sehingga mendapat total expense-nya sebesar 26.010, dan kita kurangi lagi dengan gross profit sehingga mendapatkan income from operation sebesar 9.920. Kemudian di bawahnya ada other revenues and gains, yaitu terdiri dari rent revenue sebesar 17.230, kita tambahkan dengan income from operations sehingga hasilnya sebesar 27.150. Ada other expense and losses, interest expense sebesar 1.860 akan kita kurangkan 27.150 dengan 1.860, sehingga hasil akhirnya menjadi 25.290. Kita akan kurangkan lagi dengan income tax sebesar 9.070, dan net income kita akan mendapatkan 16.220. Dan untuk mendapatkan earnings per share, kita akan membagikan 16.220 dibagikan dengan 40.550 mendapat 0,4 per dolar per unit. Yang B, ada income statement lagi. Revenues, net sales, terdiri dari net sales, rental revenues, total revenues, di mana nominalnya secara urut 96.500, 17.230, 113.330. Berikutnya ada expense, cost of COGS, selling expense, admin expense, interest expense, and total expense, sehingga total semua expense-nya menjadi 88.440, income before tax 25.290, income tax 9.070, dan net income sebesar 16.220, dan earning per share 0,4. Next. Jawaban soal ketiga ada disuruh membuat income statement untuk Maher Inc. untuk akhir tahun 2017. Laporannya terdiri dari income from continuing operations for income tax sebesar 748.500 dan income tax sebesar 193.350, dijumlahkan menjadi 555.150, dicatat ke dalam income from continuing operations.
Kemudian ada discontinued operations, loss from disposal of recreational division sebesar 115.000 dan dikurangi oleh applicable income tax reduction sebesar 34.000 sehingga mendapat hasil 80.500 negatif. Kemudian net income. Kemudian dikurangi dengan income from continuing operations sehingga mendapat net income sebesar 474.650. Kemudian per share of common stocks, income from continuing operations kita dapat dari 555.150 dibagi dengan 120.000 sehingga mendapatkan $4,63. Discontinued operation net of tax sebesar 0,67 negatif sehingga net income yang didapat dari 474.650 dibagi 120.000 sebesar 3,96. Kemudian computation of income from continuation operation before taxes as previously stated sebesar 790.000, loss on sale of securities 57.000, gain on proceeds of life insurance policy 150.000 dikurang 46.000 menjadi 104.000, flat loss sebesar 90.000, error in computation of depreciation as computed sebesar 9.000, corrected sehingga menjadi 7.500 kurang mendapat 1.500 as restated sehingga akhirnya menjadi 748.500. Kemudian non taxable income sebesar 104.000 dikurangi menjadi 644.500 dan tax rate dibagi 0,3 sehingga mendapat income tax 153.350. Next. Kemudian kita sampai di soal terakhir, P47. Jawabannya yaitu disuruh membuat income statement untuk akhir tahun 2017 untuk Wade Corporation, di mana terdiri dari income from continuing operation, di mana ada before income tax sebesar 1.200.000, income tax sebesar 456.000, income di mana kita dapat income tax dari 1.200.000 dikali 0,38 sehingga mendapatkan income tax sebesar 456.000. Sehingga kita jumlahkan kita kurangi menjadi hasil 744.000 dan kita catat ke dalam income from continuing operations. Discontinued operations, loss from operations of discontinued subsidiary sebesar 90.000. Kita kurangi dengan applicable income tax reduction yang sebesar 34.200 sehingga mendapat hasil akhir 55.800. Kemudian ada loss from disposal of subsidiary sebesar 100.000, kita kurangi dengan applicable income tax reduction sebesar 38.000. Kita kurangi menjadi 62.000 dan 62.000 ini akan kita tambahkan dengan 55.800 sehingga mendapat 117.800 negatif. Akan kita jumlahkan dengan income from continuing operations sejumlah 744.000 sehingga hasil akhirnya 626.200 net income. Kemudian per share of common stock, income from continuing operations $4,96 didapat dari 744.000 dibagi 150.000. Kemudian discontinued operation net of tax sebesar 0,79 dan net income 626.200 dibagi 150.000 sehingga mendapat 4,17. Kemudian ada computation of income from continuing operation for income tax yaitu as previously stated 100.210.000. Loss on sale of equipment 40.000 dikurang 80.000 dikurang 30.000 sehingga mendapat 10.000 minus hingga restated menjadi 1.200.000.
Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.